Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para pemirsa Hafayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita, dan tema kita pada sore hari ini adalah Allah tidak butuh ibadah kita, kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita ingatkan akan apapun yang kita miliki itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada pada kita, baik itu nikmat dunia dan nikmat agama, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena besarnya dan karena banyaknya, dan semua nikmat itu dari Allah Jalla wa Ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu." Dan segala sesuatu adalah di sisi kami perbendaharaannya. Maka segala nikmat, maka perbendaharaannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Jalla wa Ala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir." Milik Allah semua yang di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita perlu Allah Subhanahu wa ta'ala karena pemilik langit dan bumi, pemilik segala nikmat, dan semua yang kita nikmati, baik nikmat dunia maupun nikmat agama, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan manusia itu dia makhluk yang tidak punya apa-apa. Dia makhluk yang lemah. Dia makhluk yang tidak punya apa-apa dan makhluk yang lemah. Disebutkan di surah Maryam ayat 67, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Awala yadhkurul insan anna khalaqanahu min qablu wa lam yaku syai'a." Tidakkah manusia mengingat bahwa kami menciptakan di mana dia sebelumnya walam yaku syai'a, belum ada sama sekali. Maksudnya manusia ini dengan segala nikmat yang ada, dengan fisiknya yang kuat misalnya, dengan pencapaian dan prestasi yang ia raih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan akan keadaannya.
Tidakkah manusia mengingat bahwa kami menciptakannya sebelumnya dia belumlah merupakan sesuatu, maksudnya belum ada. Ya, belum ada. Jangankan nikmat yang ada padanya, dianya sendiri pun belum ada. Maka lahirnya dia di dunia, maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan apa yang dia miliki, dianya sendiri dilahirkan di dunia, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di surah Al-Insan, Allah Jalla wa ala berfirman, "Hal ata 'alal insan hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura." Bukankah pernah datang atas manusia suatu masa dari waktu, lam yakun syai'an madhkura, mereka, ya maksudnya manusia itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, maksudnya belum ada. Ya, ini keadaan manusia. Juga Allah Jalla wa ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sebelumnya tidak ada, kemudian ketika mereka diciptakan memang lemah, dan Allah Jalla wa ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengerti apa-apa, tidak tahu A, B, C, tidak tahu menghitung, tidak tahu apa-apa, yang pintarnya menangis. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Dengan penglihatan, pendengaran dan hati, maka inilah sumber datangnya nikmat. Ini keadaan manusia. Iya. Setelah kita mendengarkan beberapa ayat yang menjelaskan akan keadaan manusia, bahwa dia bukanlah siapa-siapa, bahwa dia sebelumnya tidak ada, dan ketika diadakan dia lemah dan tidak mengerti apa-apa, dan semua nikmat yang ada padanya dari Allah Jalla wa'ala, maka menunjukkan seorang hamba dia tidak bisa lepas dari Allah Jalla wa'ala sekejap pun. Kemudian yang kedua, hendaknya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemberi nikmat, dan hendaknya kita banyak bersyukur. Karena semua nikmat yang ada, baik yang lahir maupun yang batin, baik nikmat dunia maupun nikmat agama, itu semua dari Allah. Maka hendaknya kita banyak mengingat sang pemberi nikmat, berzikir, mengingat, menyebutnya, dan bersyukur kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, mengingatkan agar kita selalu mengingatnya dan bersyukur kepadanya. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Wadhkuruh, ingatlah dia, maksudnya ingatlah Allah, kama hadakum, sebagaimana dia telah memberi hidayah kepada kalian. Iya, maksudnya ya, sebelumnya kita tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti tauhid dan sunnah, tidak mengerti ilmu, tidak mengerti jalan yang mengantarkan ke surga, tidak mengerti akan arti kehidupan, tidak mengerti akan hakikat dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadhkuruhu kama hadakum, ingatlah dia sebagaimana dia telah memberi hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, di mana sebelumnya kalian adalah termasuk orang-orang yang sesat. Dan juga Allah Jalla wa ala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar hendaknya mereka menyempurnakan jumlah bilangan bulan, maksudnya Ramadan, agar mereka menyempurnakan puasanya selama 1 bulan. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dia bisa sempurnakan, itu nikmat dari Allah.
walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar dia membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Artinya seorang bisa melakukan, disebutkan di ayat ini tentang puasa, agar dia menyempurnakan puasanya selama 1 bulan, kemudian selesai puasa maka dia bertakbir di malam 1 Syawal, agar supaya dia menjadi hamba yang bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dia bisa puasa dan dia bisa menyempurnakan puasanya. Ya, dengan kata lain dia bisa taat kepada Allah Jalla wa Ala. Itu nikmat dari Allah. Andaikan bukan hidayah dan taufik dari Allah, maka dia tidak bisa sholat, dia tidak akan bisa puasa, dia tidak akan bisa bertobat dan beristighfar, dia tidak akan bisa ke masjid, dia tidak akan bisa berhijab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi hamba-hamba yang mendapatkan nikmat hidayah, yang mana itu merupakan nikmat yang terbesar guna kebahagiaan dia dan keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah tidak ingin menjadikan agama ini memberatkan kalian. Ya, jadi jangan kita rasa bahwa agama ini beban bagi kita, tapi ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan atau memberikan sesuatu yang memberatkan bagi kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan syariat taharah, Allah ingin mensucikan kalian, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Maka nikmat ibadah seperti nikmat taharah itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dengannya kita disucikan, dan sebagai penyempurna nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, agar bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dikala selesai melakukan ibadah. Karena nikmat itu bukan hanya nikmat dunia. Sedangkan nikmat dunia saja patut disyukuri, padahal dia tidaklah seberat sayap nyamuk bila dibandingkan dengan akhirat. Dan dia, dunia dan seisinya, ketika seorang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka telah mengalahkan dunia dan seisinya. Dan Nabi SAW memperumpamakan dunia ini bagaikan bangkai. La dunya ahwanu indallah min hadhil bahimah alaikum. Sesungguhnya dunia ini lebih rendah dan hina daripada di sisi Allah daripada bangkai di sisi kalian. Tetapi bersamaan dengan itu, sedangkan nikmat dunia patut kita syukuri, ya, bagaimana lagi dengan nikmat agama? Seorang bisa sholat, seorang bisa menuntut ilmu, seorang bisa beristighfar dan bisa bertobat, seorang bisa berhijrah. Ya, maka itu nikmat yang langka, nikmat yang besar, yang dia tidak akan selamat dengan dunia yang dia miliki, tapi dia akan selamat dengan hidayah yang Allah, dengan nikmat hidayah yang Allah berikan padanya. Ya. Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguhnya saya senang denganmu. Maka Nabi berpesan kepadanya agar engkau, wahai Mu'adz, tidak meninggalkan di akhir salat doa atau ucapan Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya agar senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Ini pesan Nabi SAW kepada orang yang dicintainya, Mu'adz bin Jabal. Pesan agar selalu berzikir kepada Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah, terkhusus nikmat agama, bersyukur kepadanya, dan memperbaiki atau menjaga ibadah tersebut. Dan bahkan Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita agar senantiasa bersyukur di setiap ibadah. Ibadah apa saja kita bersyukur dengannya. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, ibadah apa saja kita bersyukur dengannya. Karena itu merupakan nikmat agama, nikmat yang besar. Allah Jalla wa'ala berfirman, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan menyembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah, dan jadilah engkau menjadi hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah, dan setelah itu Allah memerintahkan agar kita bersyukur. Maka nikmat ibadah ini merupakan nikmat yang patut untuk disyukuri. Nikmat ibadah ini merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri. Dan sebagaimana tema dari pembahasan kita adalah Allah tidak butuh ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh Allah Azza wa Jal. Artinya kita diberikan hidayah untuk taat, untuk bisa berada di atas agama, istiqamah di atas agama, melakukan berbagai ketaatan. Itu keperluan buat kita sendiri. Iya, keperluan buat kita sendiri, bukan untuk Allah Azza wa Jal. Ya, bukan untuk Allah Azza wa Jal, tetapi untuk hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang telah kita bacakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ini nikmat. Kalian tidak mengerti apa-apa. Kalian tidak mengerti apa-apa. Dan kita akui hal itu. Kenyataan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, ya, bekal nikmat kepada kalian berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Dengan penglihatan, pendengaran dan akal kita, maka dengannya kita mendapatkan nikmat, sumber nikmat dunia dan nikmat agama, yaitu dengan adanya pendengaran, penglihatan dan hati. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan banyaknya nikmatnya kepada manusia. Ya. Jadi kita benar-benar butuh kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengingatkan akan banyaknya nikmatnya kepada manusia. Manusia ini merupakan makhluk yang dimanjakan dengan nikmat. Ya, manusia ini merupakan makhluk yang dimanjakan dengan nikmat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dengan bentuk yang paling baik. Di dunia ini tidak ada bentuk ciptaan Allah yang mengalahkan manusia. Ya, tidak ada bentuk makhluk di dunia ini yang mengalahkan bagusnya bentuk manusia. Allah Jalla wa ala berfirman, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik.
Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata menciptakan makhluk yang di langit, langit dengan isinya, bumi dengan isinya, dan apa yang ada di antara keduanya, ternyata untuk keperluan manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min. Dan dia tundukkan untuk kalian semua yang di langit dan di bumi. Ya, dia tundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk kalian. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Langit sebagai atap dan bumi yang terhampar luas dengan segala kekayaannya, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, tambang, hasil laut, itu ternyata ditundukkan oleh manusia. Besarnya gunung, manusia yang garap. Luasnya lautan, manusia yang kelola. Tingginya langit, sinar matahari, bulan dan bintang, ternyata itu untuk keperluan manusia. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tapi sayangnya manusia ini ya lupa atau lalai dari pemberi nikmat, dari sang pemberi nikmat, yaitu Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan keadaan manusia. Kata Allah Jalla wa ala, Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal benar-benar memiliki keutamaan yang besar terhadap manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah Jalla wa ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit hambaku yang bersyukur. Allah Jalla wa ala berfirman menyebutkan tentang perkataan iblis. Iblis tahu benar bagaimana keadaan mayoritas manusia, yaitu orang yang tidak bersyukur. Kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan rusak mereka, saya akan sesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka kebanyakannya bersyukur. Ya, jadi iblis tahu benar bagaimana keadaan mayoritas manusia. Dan juga Allah sudah sebutkan tadi, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit hambaku yang bersyukur. Juga Allah firman Allah, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maka apa yang kurang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya, artinya hendaknya kita sadari kita perlu dengan Allah. Allah enggak perlu kita. Allah enggak perlu ibadah ketaatan kita. Kita perlu Allah Azza wa Jalla. Semua nikmat yang ada pada kita, baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama, itu dari Allahu Jalla wa ala. Iya. Oleh karenanya, dengan mengetahui kodrat mayoritas manusia adalah menjadi hamba yang tidak bersyukur, maka ini merupakan renungan bagi kita semua agar jangan sampai tergolong dalam keadaan mayoritas manusia, yaitu menjadi orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang lupa dan jarang mengingat Allah Jalla wa'ala, sang pemberi nikmat. Ya, dia tidak bersyukur atas nikmat. Ya, dan syukur itu tentunya pertama-tama seorang mengingat nikmat itu, mengingat besarnya nikmat,
mengakui nikmat itu sehingga dia mampu mensyukurinya. Dia mampu mensyukurinya. Dan tentunya syukur nikmat itu dengan 3 hal, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati itu meyakini bahwa semua nikmat yang ada, semua nikmat yang dimiliki itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Bukan dia puji dirinya. Dia merasa hebat dengan dirinya. Dia mengucilkan orang lain, tetapi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa segala nikmat yang ada itu dari Allah, sehingga lisannya ia memuji Allahu Jalla wa Ala. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan anggota badannya, yaitu dia gunakan anggota badan untuk beribadah atau untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang yang bersyukur. Dia bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, dan bersyukur dengan anggota badannya. Kemudian yang ketiga, kita akan menyebutkan dalil bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh dengan kita. Kitalah yang perlu. Kitalah yang butuh dengan Allahu Jalla wa Ala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Kalianlah yang perlu. Kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghani. Adapun Allah Al-Ghani, dia itu maha kaya. Dia maha kaya, dia maha mandiri. Allahus Samad, dia yang menegakkan segalanya, dan dia tidak perlu kepada siapapun, dan tidak ada yang melemahkannya, yang meletihkannya. Ya, wallahu huwal ghani al-hamid. Dia maha kaya lagi maha terpuji. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan manusia, siapapun dia selama dia manusia, maka dia perlu kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah tidak perlu kepada siapapun dari makhluknya. Di ayat yang lain, di surah An-Naml ayat 40, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Siapa yang bersyukur, siapa yang bersyukur, maka itu dia bersyukur buat dirinya. Kalau dia bersyukur itu buat dirinya sendiri, manfaatnya itu buat dia, bukan buat Allah. Wa man kafara, namun siapa yang kufur, maka fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Artinya seandainya semua manusia kafir, semua manusia lupa dengan Allah, tidak mengingat Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak akan mengurangi ketinggian dan kesucian serta kemuliaan Allah. Allah tidak akan menjadi rendah dengan kufurnya semua makhluknya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Tapi ibadah tersebut, ketaatan tersebut, syukur tersebut itu murni buat hamba itu sendiri. Ya, buat hamba itu sendiri. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taghabun ayat 6, "Fakafaru wa tawallau wastagnallah wallahu ghaniyyun hamid." Mereka kufur, ya, mereka ingkar, mereka berpaling dari Allah Jalla wa Ala, wastagnallah, dan Allah maha kaya. Allah enggak perlu, ya, Allah enggak perlu kalian kufur, kalian berpaling dari Allah, Allah enggak perlu kalian. Ya, kalian yang rugi. Iya, kalian yang rugi. Wallahu ghani. Allah maha kaya, hamid, lagi terpuji. Iya, di surah Ibrahim ayat 8, Allah Jalla wa Ala berfirman, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an
fa innallaha laghaniyun hamid. Kalau kalian kafir dan semua yang di bumi ini kafir. Ya. Ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha laghaniyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak akan menjadi rugi. Allah tidak akan menjadi turun derajatnya, ya, turun kesempurnaannya karena semua manusia kufur dan berpaling darinya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu dengan ibadah, kita perlu dengan ketaatan, kita perlu dengan istighfar, kita perlu dengan kembali kepadanya. Itu buat kita sendiri, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah kita ibadah, Allah perintah kita istighfar, Allah perintah kita untuk kembali kepadanya. Itu buat kebaikan kita, bukan kebaikan Allah, bukan buat kebaikan Allah Azza wa Jalla. Iya. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, dalam hadits riwayat Muslim, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya ya dari orang yang paling pertama sampai yang paling terakhir dari kalian, dari kalangan manusia dan jin semuanya, mereka berada di atas hati seseorang yang paling bertakwa di antara kalian. Maksudnya seandainya semuanya jin dan manusia dari awal sampai akhirnya semuanya taat di atas puncak ketaatan hamba, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Tidak akan berpengaruh dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah tidak perlu dengan ibadah hamba. Tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah, ketinggian Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah. Ya, ya ibadi, wahai hambaku, seandainya yang paling pertama dan hingga yang paling terakhir di antara kalian dari kalangan jin maupun manusia itu berada di atas hati, ya, seseorang yang paling jelek di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Maksudnya Allah tidak menjadi turun derajatnya, turun kekuasaannya karena hambanya pada kufur. Tidak ada pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi." Siapa yang pelit, siapa yang bakhil, maka itu dia bakhil buat dirinya. Ya, bakhil itu akan menyiksa dirinya, merugikan dirinya, tidak akan merugikan Allah. Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Siapa yang bakhil, yang pelit, yang kikir, itu dia kikir buat dirinya. Dia pelit buat dirinya. Iya. Padahal kalau dia dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan hartanya, akan menjaganya, akan memberkahinya. Iya, dan akan membalasnya di hari kemudian dengan balasan yang beratkan timbangan kebaikannya. Iya, kata Allah Jalla wa Ala, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi." Siapa yang bakhil, maka dia bakhil untuk dirinya sendiri. Wallahu al-ghaniyyu antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kalianlah yang fakir. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak perlu dengan hambanya. Kita misalnya sebagai hamba, kalau kita mundur sebagai hamba yang taat, kalau kita mundur, atau kita misalnya sebagai aktivis dakwah,
dan kita mundur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan kita. Allah tidak perlu dengan kita. Iya. Tetapi kitalah yang perlu dengan hal tersebut. Dengan menjadi penyebar dakwah, dengan menjadi pengurus dakwah, dengan menjadi orang-orang yang menyebarkan dakwah, maka itu untuk dia sendiri. Iya. Untuk dia sendiri. Bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Allah ingatkan, kata Allah, wa rabbukal ghani dzur rahmah. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Dan Tuhanmu Maha Kaya. Ya. Kalau dia ingin, maka dia akan menghilangkan kalian, dia akan melenyapkan kalian, memusnahkan kalian, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Dan dia ganti kalian dengan kaum yang lain. Ya, dengan kaum yang dia kehendaki. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kalian mundur, ya, kalian mundur ke belakang, maka Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain yang lebih bagus. Iya. Di ayat lain Allah berfirman, "Iyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira." An-Nisa ayat 133. Kalau Allah ingin, dia akan melenyapkan kalian wahai manusia, dan dia mendatangkan manusia yang lain, ya, artinya yang taat kepada Allah Jalla wa Ala, dan Allah Maha mampu atas hal itu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz." Iyasha yudhibukum. Kalau dia mau, maka dia akan melenyapkan kalian dan menggantikan dengan makhluk yang baru, dengan manusia yang baru yang taat kepada Allah, dan itu tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin." Maka kami bersumpah dengan Rabbil Masyariq. Fala uqsim, maka saya bersumpah dengan Rabbul Masyariq, Tuhannya timur dan barat. Inna laqadirun, sesungguhnya kami benar-benar mampu. Ala an nubaddila khairan minhum, untuk mengganti, ya, orang-orang yang lebih baik dari mereka. Tidak ada orang yang tidak perlu lagi dengan Allah, dia mundur dari kebaikan, maka Allah Maha mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak terkalahkan, tidak ada yang memberatkan bagi kami. Iya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini." Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang mundur dari agamanya? Dia mundur. Iya, dia futur. Iya, fasawfa ya'tillahu biqaum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Iya. Jadi dari ayat-ayat ini kesimpulannya, kalau kita mundur, ya kita yang rugi. Ya. Kalau kita tidak semangat, kita yang rugi. Allah enggak perlu dengan kita, Allah enggak perlu dengan perjuangan kita, ibadah kita. Tapi kita yang perlu dengan perjuangan, dengan dakwah, dengan kepengurusan, dengan andil dalam menyebarkan agama, kita yang perlu dengan itu untuk kebaikan dan bekal kita
di kehidupan yang kekal abadi. Iya. Oleh karenanya senantiasa kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita di atas iman, kokoh di atas agama, karena tidak ada jalan agar kita bisa kokoh dan bisa istiqamah kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang kuat dalam ilmu, mereka pun mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah sesatkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Ini orang-orang yang kuat ilmunya. Disebutkan di surah Al-Imran ayat 8, mereka masih berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar mereka dikuatkan di atas iman, ya, agar dijaga hatinya senantiasa lurus. Ini menunjukkan bahwasanya kita bisa senantiasa tegar, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan pada kita, entah ilmu, entah harta, entah kepengurusan, dan apa saja yang kita kerahkan untuk menyebarkan agama Allah Jalla wa'ala, ya, maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di surah Al-Fatihah, jadi minimal kita berdoa 17 kali dalam sehari semalam, meminta ihdinas siratal mustaqim, meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Menunjukkan apa? Kita enggak akan bisa istiqamah, kita enggak akan bisa di atas tauhid dan sunnah, kita enggak akan bisa ta'lim, belajar agama, kita enggak akan bisa mengurus dakwah, menyebarkan dakwah kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena Allah, kita enggak sholat, kita enggak belajar, kita jauh dari masjid, kita jauh dari mengingat negeri akhirat. Iya, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari apa-apa yang telah kita dengarkan, mengingatkan kita bahwa kita manusia bukanlah siapa-siapa. Kita manusia bukanlah siapa-siapa. Maka jangan sampai kita merasa berjasa, kita merasa sebagai, kita merasa kalau bukan saya maka siapa lagi? Seandainya bukan saya, maka tidak akan begini, tidak akan begitu. Maka ingat wahai manusia, ya, semua nikmat dari Allah Jalla wa'ala, dan nikmat tersebut itu buat kita sendiri, maka jangan kita ujub dan jangan kita kibr. Maka pembahasan yang berikutnya, yang keempat, adalah kita menghindari sifat ujub dan menghindari sifat al-kibr, ya, bangga diri, dan sifat sombong. Karena bangga terhadap diri ini merupakan penyakit yang berbahaya yang menimpa kebanyakan manusia, sehingga memalingkan mereka dari bersyukur kepada Allah menuju kepada bersyukur kepada dirinya, dari memuji Allah menuju kepada memuji kepada dirinya, ya, dari yang harusnya merendah dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpu di hadapannya, ya, menuju kepada memuliakan dirinya, kedudukannya, dan merendahkan orang lain. Maka ini sifat yang berbahaya, penyakit
yang berbahaya, yaitu penyakit ujub. Ini penyakit hati, yaitu merasa bangga, ya, merasa lebih baik daripada orang lain, ya, yaitu mengingat akan nikmat, menyandarkan nikmat kepada dirinya dan melupakan pemberi nikmat, melupakan untuk menyandarkan nikmat kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub ini merupakan dosa yang menggugurkan amalan, yang menggugurkan pahala. Ya, dia merupakan bentuk dari kesyirikan, menyandarkan nikmat kepada diri, mengingat diri, memuji diri, mengagungkan diri, meninggikan diri, ya, mengingat diri. Padahal yang harusnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat. Ini merupakan hal yang diharamkan, dan ini merupakan kesyirikan. Dan ujub ini akan mengantarkan kepada sifat al-kibr. Ya, akan mengantarkan kepada sifat al-kibr. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang definisi al-kibr, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, menolak tauhid, menolak sunnah, menolak ilmu, ya, atau merendahkan orang lain, merasa lebih dari orang lain, lebih cakep, lebih cantik, lebih kaya, lebih berilmu, lebih terkenal, lebih dan seterusnya. Dia merasa lebih daripada orang lain. Maka ini kibir. Iya, maka ini kibir. Seorang jangan merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Hendaknya setiap orang melihat dosa-dosanya, melihat kekurangan dirinya. Dia sibuk dengan dirinya. Iya, dia sibuk dengan dirinya. Jangan dia merasa bahwa dia lebih dari orang lain, dia adalah sebagai, diingat itu semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia bisa taat, dia bisa bertauhid, dia bisa belajar, itu nikmat dari Allah. Tidak ada yang bisa dia andalkan dari dirinya. Ya, tidak ada yang bisa dia andalkan dari dirinya. Walaupun dia di atas ketaatan misalnya, jangan dia melihat orang lain dengan pandangan yang merendahkan dan menghinakan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, memilih orang tersebut pada akhirnya diberi hidayah, dan dia yang ujub dan bangga diri dicabut darinya hidayah. Oleh karenanya segalanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membolak-balikan hati, maha mampu untuk membolak-balikan hati manusia. Oleh karenanya al-kibr ini merupakan penyakit yang berbahaya dari penyakit hati, di mana seorang hamba tidak akan masuk surga bila di hatinya ada sifat sedikit dari sifat kesombongan. Ya, sedikit saja dari sifat kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada mithqal, ada seberat habbatin min kibr. Mithqala dzarratin, ya, dzarrah itu ada yang mengatakan semut yang kecil, ada yang mengatakan butiran terkecil, yang jelas ukuran yang paling kecil. Ukuran yang paling kecil. Maka tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil, ya, sekecil hal yang paling kecil pun dari sifat kibir. Tidak akan masuk surga. Ya, entah dia tidak masuk surga, apakah memang sama sekali dia tidak masuk, atau dia tidak masuk surga, yaitu dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian dia nanti bersih dosa-dosanya, kemudian baru dimasukkan ke surga. Artinya entah dia tidak masuk sama sekali, atau entah dia harus masuk neraka dulu, kemudian baru masuk surga. Dengan artian dia tidak masuk surga di awal kali, tapi harus melewati neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Dia tidak merasa tinggi dari orang lain. Ya, dia tidak mengucilkan orang lain. Ya, wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan. Wala aqibatu lil muttaqin, dan hasil yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'adattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar." Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang tidak ujub, yang tidak kibir, hamba-hambaku yang saleh, surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di hati manusia manapun. Saya kira demikian apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini, ya, berkaitan dengan tema bahwa Allah tidak butuh ibadah kita, kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar senantiasa kita mengingat Allah, mengandalkannya, merasa perlu dengannya, mensyukuri nikmatnya, dan agar kita tidak lupa dengan diri bahwa kita bukanlah siapa-siapa, kita makhluk yang lemah, tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah, sehingga terhindar dari penyakit yang berbahaya, penyakit ujub, bangga diri, dan penyakit al-kibr, penyakit sombong. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.